Halo guys, welcome back to my channel Risman Halawa di segmen Fakece-Kece. Oke teman-teman semua, di video kali ini kita akan mau ngobrol-ngobrol lagi, membahas tentang kehidupan dan mudah-mudahan kalian bisa termotivasi dan bisa juga mengambil yang baik-baiknya saja ya dari cerita kita, karena ini cerita anak-anak zaman now. Bagaimana bisa bertahan hidup di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Dan saya nggak sendiri, ada teman atau kakak saya yang cantik banget dan pinter banget. Nanti kita undang langsung ke sini ya. Halo guys, nah kakak yang tadi kita bicarain adalah ini dia kakak Sylvia. Halo kak, salam corona dulu kak. Dan di sini kita nggak pakai masker karena di outdoor, jadi kita juga tadi udah pakai hand sanitizer dan semua kita safety lah. Jadi kita ngomong kayak gini pun udah safety, udah sehat juga ya kan. Nah teman-teman, inilah kakak Sylvia yang saya bicarain dari tadi sama kalian teman-teman. Ini dia, boleh diperkenalkan dulu kak? Oke, boleh. Kenalan singkat aja ya. Oke, halo semuanya, nama aku Sylvia C, biasa dipanggil Sylvia. Aku sama Risman kenal di SMK 1. Yo. Kita kenal itu udah lama kan? Satu jurusan, lumayan. Aku terakhir ketemu dia itu udah lama sih, tahun 2014. 2014 dan 6 tahun cuy. Dan sekarang baru ketemu lagi di tahun 2020 dan sekarang diajak join gitu. Such an honor. Oke, thank you for coming juga. Waktunya udah diluangkan sedikit untuk ngobrol-ngobrol. Nah, bagaimana nih selama pandemi kak? Kebetulan jadi aku sekarang udah kerja di Nias, cuman efek dari pandemi, so aku stay at home. Oh, stay at home. Sama dong, aku juga stay at home nih. Bukan stay at tempat kerjaan, tapi stay at home. Oke. Oh, berarti tempat kerjaannya sekarang ya dirumahkan semua untuk sementara lah ya. Benar, untuk sementara. Saya juga di bandara kerja ya dirumahkan semua sih, karena ya kita juga nggak bisa menyalahkan perusahaan kan. Benar. Karena kan situasi juga dan kondisi kan. Mereka juga ngambil rule kayak gitu berdasarkan dengan kondisi yang Iya, ada kondisi sekarang. juga karena pemerintah juga menganjurkan kita wajib protokol kesehatan di mana-mana kan. Benar. Makanya kita harus patuh juga lah. Dan Dinas berapa tahun udah kerja? Kerja baru setahun lebih sih, baru soalnya kemarin aku setelah tamat nggak langsung balik dulu, masih mau explore di Nias, di Medan. Di Medan. Cuman terakhir ya udahlah balik ke Nias aja dan alhamdulillah udah dapat kerja. Walaupun nggak menutup kemungkinan untuk bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Iya, betul. Dan yang anehnya teman-teman, kakak ini kan senior salah satu perkuliahan yang saya masuki itu. Ya, benar. Rupanya dia dari alumni dari sana, astaga. Kita satu alma mater jadi ceritanya. Jadi kita satu SMK, satu jurusan. Satu jurusan lagi? Terus kita masih satu kampus. Kampus dengan tujuan yang sama ya, pariwisata juga ya kan? Benar. Yang menjurus ke pariwisata juga. Cuman bedanya aku udah alumni. Saya masih Dia masih senior saya. junior, baru masuk. Ya ampun. Satu alma mater. Bisa, tapi aku heran loh kak. Kemarin kan kakak di SMK itu kan agak terkenal, maksudnya ya juara pasti. Jadi kawan-kawan semua, kakak ini agak lumayan pintar. Bahasa Inggrisnya itu oke lah. Dan setelah aku mendengar ternyata dia mengambil jurusan divisi kamar, itu ada hal apa di situ kak? Harusnya kan jadi MUP atau MPP gitu. Iya benar. Memang kalau dari berdasarkan background SMK harusnya kan kita kayak Iya, menjurus ke guide ya. Benar. Tapi kayak maksudnya waktu ngelamar jurusan di sana kayak lebih excited aja untuk di front office-nya karena aku iya betul. I love to meet another people gitu. Jadi Yeah, aku that's right. suka ketemu orang A, B, C gitu. Jadi aku suka kayak front office ini punya tempat yang memang untuk ngelayanin orang banyak gitu modal. Iya betul. Karena aku tertarik di situ, jadi aku coba MDK, tetap menang. Ya udah deh jadi MDK. Padahal aku kecewa kenapa bisa MDK. Harusnya kan jadi guide kan cocok ya. Iya benar. Oke teman-teman, jadi mohon maaf dulu karena di sini anginnya kencang karena kita di sini lagi di pinggir pantai. Karena Nias itu terkenal dengan eksotisnya yang sangat luar biasa. Jadi kita syutingnya di sini ya. Kalau ada agak sedikit noise atau suara-suara aneh itu adalah laut dan itu adalah angin, ya. Jadi kesalahannya bukan pada kita berdua. Bukan pada kita berdua. Oke. Tapi
Menurut kakak bagus nggak di Poltek Par itu? Menurut sejauh pengalaman aku sih ini bagus ya Bagus. kampusnya. Maksudnya untuk orang-orang yang memang pingin ngembangin bakat di bagian pariwisata. Atau perhotelan, Heeh. ini adalah salah satu maksudnya kampus terbaik lah yang ada di Kota Medan. Di Kota Medan. Yang kita bisa benar-benar bisa explore gitu bakat kita di Iya. bidang itu gitu. Mau di hotel atau di pariwisata juga sama-sama kampusnya bagus. Bagus. Dosen-dosennya keren-keren dan PKL-nya juga tempatnya oke. Oke. Tapi dia yang bagusnya lagi kan dia under pemerintah ya? Benar, dia jadi di bawah Kementerian Pariwisata. Iya, Tapi iya. dulu waktu aku masih kuliah 2014 sampai 2017 itu masih Akademi Pariwisata Medan. Nah setelah kakak wisuda 2017, baru setelah itu di kayak di apa ya istilahnya mungkin di upgrade kali ya. Oh di upgrade ya, jadi Poltek Par. Jadi Politeknik Pariwisata. Oke. Oke, kakak nyesel nggak jadi MDK? Ayo apa ngambil MDK gitu? Enggak sih, enggak nyesel. Nggak nyesel. Tapi kelemahannya pasti ada dong MDK itu. Kelemahan apa ya? Enggak tahu. Mungkin kita nggak mengaitkan kampusnya ya. Ini maksudnya menurut kakak peluang, karena kan orang Nias itu kan kita pada zaman-zaman sekarang itu lebih ke PNS, lebih ke polisi, tentara. Nah jurusan kakak itu juga MDK bisa ada peluang ke situ nggak ya? Kalau bicara peluang sebenarnya kalau MDK itu dia lebih kayak ke hotel-hotel ya, which is itu swasta. Iya. Untuk teman-teman yang mungkin goalsnya untuk jadi PNS atau untuk jadi kayak yang kau bilang tadi abdi negara, kakak rasa itu peluangnya ada tapi kecil. Kecil ya. Nah, dibanding dengan kalau misalnya kita langsung terjun ke hotel itu opportunity-nya itu besar karena memang kita lulusan kampus perhotelan otomatis pasti kita kerjanya di hotel itu lebih besar aja sih kayak peluangnya gitu. Peluang, iya betul. Harus lebih tahu sebelum masuk kuliah itu mungkin lebih tahu tujuannya kemana ya? Iya, kita harus kayak bonding dulu dengan diri kita mau apa gitu. Mau apa ya? Goalsnya kita setelah kuliah itu apa, kita mau kerja di bidang apa. Jadi kita bisa kayak arrange gitu kita kuliah karena aku pengen ngambil ini. Tapi aku sangat salut dengan kakak ini yang cantik ini. Ini adalah salah satu ya mungkin penggemar kali ya. Karena dia jago banget bahasa Inggris cuy. Bahasa Inggrisnya luar biasa. No. Sering-sering nih ladenin bule dulu di SMK. Jadi aku sempat iri lah. Kenapa dia bisa, kenapa aku enggak? Gitu. Tapi Rizky juga keren sih. Waktu dulu pernah sempat berkarir di bandara. Sekarang udah YouTuber juga. Jadi it's a good move. Thank you, appreciate it. Nah, kita sekarang mau bicara pariwisata Kak, karena Risman ini udah bercita-cita dulu mau mengeksplor Nias ini, tapi dengan hal-hal yang bisa menarik peminat orang-orang dari luar negeri mungkin kali ya. Jadi kita itu Nias ini bukan hanya di pesisir, bukan hanya di pelosok, tapi kita punya potensi yang sangat besar. Nah, menurut kakak nih ya, sebagai alumni yang basicnya tourism atau wisata gitu, mengenai pariwisata lah. Nias itu menurut kakak gimana sih, di mata kakak lah sekarang gitu? Menurut kakak sendiri sebenarnya Nias itu cukup eksotis ya. Dia menawarkan berbagai macam pariwisata, lebih pantai sih. Dan salah satu keunggulannya juga sebenarnya kita punya budaya yang benar-benar unik. Jadi itu sebenarnya jadi poin plus juga. Iya, poin plus ya. Selain dia punya alam yang oke, dia juga punya budaya yang oke juga gitu. Yang maksudnya kita kalau dilihat orang ya nggak ya oke gitu. Memang pantas untuk di show up gitu, untuk dikasih tahu ke orang-orang gitu yang bukan dari Nias. Tapi menurut kakak sekarang ini wisata Nias ada perubahan nggak ya? Karena kan dari mungkin zaman kita SMK mungkin masih stay jalan di tempat gitu. Atau sekarang menurut kakak udah agak ada perkembangan mungkin gitu? Menurut aku sekarang udah cukup ada perkembangan ya. Maksudnya sudah ada kemajuan di berbagai hal. Misalnya kayak infrastruktur. Terus kayak misalnya tempat-tempat yang dulu kan kalau nggak salah kita pernah ke Humogo ya. Iya, Humogo ya, Sekarang itu udah lumayan, maksudnya orang tuh udah tahu gitu. Udah tahu, ya betul. Ditambah kayak desain
aksesoris apalah gitu kan. Jadi semakin menarik minat orang. Terus aku juga ini suka sama yang sekarang kan ada kayak putri pariwisata gitu. Jadi itu juga it's a good move juga, maksudnya biar ada gitu orang yang mewakili suatu daerah untuk memperkenalkan ini loh kita itu unik gitu. Unik gitu, iya. Itu bagus sih, jadi sejauh ini lumayan ada perkembangan yang bagus, jadi oke lah. Tapi di sini bagus juga sih. Lumayan ini bagus sih. Biasanya kan ada banyak orang sini Iya, berenang. ini kayak kita beruntung aja kan nggak ada siapa-siapa. Iya. Tapi ini sih masih apa ya, masih nuansa arsitekturnya itu masih lumayan.